Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Muhammad Ilham Muslim. Saya mahasiswa semester 4 dari Prodi Manajemen Keuangan jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta. Di sini kita akan membahas tentang kondisi perekonomian Indonesia dan dampaknya terhadap sektor barang konsumsi atau sektor consumer goods. Ya, sekarang kita akan membahas tentang kondisi perekonomian Indonesia pada saat ini yang kita rasakan dari awal tahun 2020 bahkan sampai detik ini video dibuat. Kita masih merasakan adanya pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini awalnya berawal di kota Wuhan, China dengan nama coronavirus pada bulan Desember tahun 2019. COVID-19 ini di Indonesia ini baru dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020. Akibat dari COVID-19 ini seluruh dunia menghadapi kekacauan, salah satunya pada sektor ekonomi. Coronavirus ini mengharuskan seluruh penjuru dunia melakukan yang namanya lockdown, atau di Indonesia dikenal dengan istilah PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Lalu PSBB dan lockdown ini mengharuskan berbagai komponen masyarakat, khususnya para pekerja dan pelajar, untuk melakukan karantina mandiri di rumah dan melakukan yang namanya work from home. Work from home ini akibat dari work from home ini daya beli masyarakat menurun sehingga roda ekonomi menjadi tersendat. Perusahaan tidak bisa membiayai pekerja-pekerja yang hanya tinggal di rumah. Sementara masing-masing perusahaan itu sendiri kesulitan untuk mencetak laba. Karena perusahaan membutuhkan dana untuk mempertahankan statusnya, maka terpaksalah pekerja-pekerja tersebut di PHK atau dilakukan pemutusan hubungan kerja. Akibat pekerja-pekerja tersebut di PHK, akhirnya daya beli masyarakat menurun. Makanya ini menjadi roda yang terus berputar. Tadi daya beli masyarakat turun karena COVID-19, lalu akhirnya kinerja ekonomi tersendat. Lalu karena kinerja ekonomi dalam perusahaan tersebut tersendat, mau tidak mau perusahaan melakukan yang namanya PHK. PHK pun akan mengakibatkan yang namanya daya beli masyarakat menurun. Ya, akibat dari pandemi COVID-19 ini di Indonesia ekonominya jauh dari kata stabil. Berdasarkan penumbuhan dari tahun ke tahun, sumber pendapatan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 tahun 2020 terbesar terletak pada subsektor informasi dan komunikasi, yaitu sebesar 0,53%. Hal ini sangat tidak aneh karena jika masyarakat terus berada di rumah, mereka terus menggunakan koneksi internet, entah itu untuk hiburan, pendidikan, ataupun bekerja. Konsumsi listrik pun terus naik seiring dengan aktivitas work from home tersebut. Lalu sektor yang mencetak kerugian terbesar di sini adalah subsektor pariwisata yang terus menurun drastis sepanjang triwulan 1 2020 dengan angka hanya sejumlah 2,61 juta kunjungan, berkurang 34,9% dibandingkan triwulan sebelumnya tahun lalu. Terus mantan Menteri Keuangan Khatib Basri menilai wajar jika banyak masyarakat yang menuntut diterapkannya new normal life. Karena pemerintah atau negara ini dianggap tidak bisa memberikan jaminan pada masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Tatanan kehidupan baru ini memperbolehkan masyarakat di zona yang lebih aman dari pandemi virus COVID-19 untuk memulai menjalankan kehidupan di luar rumah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Negara melihat ini sebagai peluang untuk mendongkrak performa ekonomi di masa depan. Namun Presiden Joko Widodo tetap menegaskan bahwa pemberlakuan new normal life tidak dipaksakan oleh pemerintah daerah. Jika data epidemiologi di suatu daerah tidak memungkinkan untuk memperlakukan fase new normal, maka pemberlakuan fase kenormalan baru tidak dapat dilakukan. Presiden tidak ingin ekonomi berjalan, namun di satu sisi sektor kesehatan terus-menerus dalam kondisi kritis. Jika sektor kesehatan terus dalam kondisi kritis, dengan semakin banyaknya pasien COVID-19, kedepannya justru akan berdampak negatif terhadap kondisi ekonomi. Menyikapi pandemi ini, Menteri Keuangan yang masih menjabat saat ini yaitu Ibu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan
dampak ekonomi yang berasal dari COVID-19 ini lebih kompleks dibandingkan dengan krisis pada tahun 2008 dan pada tahun 1998. Pasalnya, dampak kompleks COVID-19 ini terhadap ekonomi dikarenakan tidak ada faktor utama di sektor keuangan yang menjadi penyebab dan tidak ada yang tahu kapan COVID-19 ini akan berakhir. Ia menuturkan bahwa pandemi ini mengancam manusia, mematahkan seluruh fondasi ekonomi, dan gejolak di pasar modal yang tidak ada jangka. Berbeda dengan kondisi di tahun 2008-2009 di mana krisis ekonomi disebabkan oleh lembaga keuangan dan korporasi yang mengalami kebangkrutan. Di sisi lain, International Monetary Fund atau IMF memperkirakan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini minus 0,3%. Adapun tahun depan akan bangkit dengan angka 6,1%. Namun angka penurunan ekonomi ini masih lebih baik dibandingkan Singapura dan India. Hal ini disebabkan karena Indonesia memiliki jumlah penduduk yang relatif banyak, relatif besar, sehingga mempunyai peluang untuk bisa pulih lebih cepat dibandingkan negara yang sangat bergantung kepada perdagangan dunia, yaitu negara kedua tadi, atau memiliki jumlah penduduk yang relatif sedikit. Permintaan domestik menjadi salah satu kunci untuk pendongkrak pertumbuhan ekonomi. Di tengah pandemi COVID-19 ini, dunia tidak bisa lagi mengandalkan permintaan global maupun ekspor, sehingga negara dengan jumlah penduduk yang lebih banyak akan pulih lebih cepat dari sisi. Ya, sekarang kita akan masuk ke analisis sektoralnya itu sendiri. Gimana posisi sektor consumer goods di dalam perekonomian Indonesia pada saat ini? Seluruh sektor mencatatkan kinerja yang negatif sepanjang kuartal 1 tahun 2020. Di tengah tekanan pandemi COVID-19 ini, sektor barang konsumsi atau sektor consumer goods merupakan sektor yang paling minim koreksi. Berdasarkan data PT Bursa Efek Indonesia, kinerja sektor consumer goods turun 19,17% dan merupakan sektor yang paling tipis penurunannya dibandingkan sektor yang lainnya. Di tempat kedua ada perdagangan, jasa, dan investasi yang terkoreksi 21,77 year to date. Kemudian berturut-turut ada sektor pertambangan 23,54%, finance 26,94%, dan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi sebesar penurunannya 29,20%. Adapun sektor yang paling tertekan atau yang paling terdampak di pandemi COVID-19 ini adalah sektor industri, jasa, dan kimia yang terkoreksi dalam hingga 40,68%. Dapat dilihat dari sini bahwa dampak lockdown pada kuartal 1 tahun 2020 memberi dampak yang serius kepada sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi, juga sektor industri, dasar, dan kimia. Mengingat terhambatnya proses ekspor impor bahan baku, melonjaknya nilai tukar, dan logistik ekspor yang belum normal menjadi sentimen penekan pada kuartal 1 tahun 2020. Di lain hal, sektor consumer goods seperti biasanya adalah sektor yang paling defensif, alias yang mampu bertahan saat resesi dan krisis, namun tetap tidak bisa grow tinggi juga saat ekonomi booming. Pasalnya kalau misalkan kita pasalnya pada saat ekonomi rendah maupun tinggi, kita tetap butuh bahan-bahan konsumsi kan, kayak bahan-bahan toiletries, kayak bahan-bahan obat mungkin, atau mungkin produk-produk makanan ringan. Kita tetap butuh mau itu ekonominya tinggi ataupun rendah. Makanya sektor consumer goods ini termasuk dalam sektor yang inelastis. Ya, sekarang kita akan masuk ke analisis per sahamnya itu sendiri. Sekarang kita akan masuk ke salah satu saham yang paling populer di sektor consumer goods, yaitu tidak lain adalah saham Unilever Indonesia atau UNVR. Unilever ini baru didirikan pada tanggal 5 Desember tahun 1933 dan baru beroperasi secara komersial pada tahun tersebut juga. Pada tanggal 16 November 1982, si UNVR ini memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam untuk melakukan IPO kepada masyarakat sebanyak 9.200.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000 per saham dan harga penawarannya itu Rp3.175 per sahamnya. Saham-saham tersebut dicatatkan pada tanggal 11 Januari 1982 di BI.
Sekarang kita akan melihat rasio-rasio scoring dari rasio keuangan UNVR. Di sini kalau misalkan kita lihat EPS-nya ini tidak memiliki pertumbuhan kata-kata yang cukup bagus, hanya memiliki minus 9%. Turun ya selama 5 tahun terakhir ini. Dikarenakan si UNVR ini memiliki angka yang anjlok di tahun kelima. Di tahun kelima tahun 2019. Di sini di 2015 ini dia masih memiliki 766, IPS-nya 837, 918, 1198. Naik terus ya selama 4 tahun terakhir. Namun dari tahun 2018 ke 2019 ini turun sangat drastis sebesar minus 84%. Sebesar 84%. Dari 1198 ke 194,04. Sayang banget ya. Dinilainya selama 5 tahun terakhir ini si UNVR ini kurang bisa mengandalkan kemampuan per lembar sahamnya untuk memperoleh pendapatan. Walau scoring EPS-nya dia ini cukup jelek, si UNVR ini tidak cukup memuaskan. Namun scoring PER-nya dapat mencetak angka 5 dengan kata-kata pertumbuhan 2% selama 5 tahun terakhir. Yang berarti kinerja UNVR dinilai cukup baik di masa yang akan datang. Rasio dari UNVR terus berfluktuasi di kisaran angka 1,58 sampai 2,91. Rasio DER-nya ini, debt to equity ratio ini dia cukup besar ya. Kalau misalkan angka minimumnya aja 1,58. Tapi growth average-nya dia ini iya 15%. Hal ini tidak cukup baik untuk perusahaan. Udah DER-nya per tahunnya besar 1,58 kan minimal. Terus dia juga mempunyai growth average 15%. Besar juga ya itu ya. Hal ini tidak cukup baik untuk perusahaan karena jumlah hutang dibandingkan modal perusahaan itu dinilai cukup besar 1,58. Dikhawatirkan ketika perusahaan mengalami kerugian, ia akan mengalami kesulitan untuk menutupi hutang-hutangnya tersebut. Perusahaan dengan tingkat DER yang tinggi juga biasanya tidak terlalu dipercaya oleh kreditur. Apakah dana yang dipinjamkan ke perusahaan tersebut itu nanti akan kembali atau tidak gitu. Ya lihat aja sendiri, per tahunnya ini si Unilever ini memiliki hutang yang cukup banyak dibandingkan modalnya sendiri 1,58 ya. Berarti dia mempunyai hutang sebesar 1,58 kali dibandingkan modalnya itu sendiri. Bahayanya tadi kalau misalkan dia rugi, dia nggak bisa nutupin hutang-hutangnya itu sendiri, akhirnya perusahaan ujung-ujungnya ini bisa mengalami kepailitan. Lalu ada rasio ROA di sini. UNVR hanya dapat bertahan di scoring 1. Ini berarti perusahaan kurang bisa menggunakan seluruh asetnya termasuk hutang-hutang dan modalnya itu sendiri untuk memperoleh pendapatan. Di sisi lain untuk rasio return on equity, perusahaan dapat memanfaatkan modal dengan cukup baik. Beda ya sama return on asset. Berarti di sisi modalnya ini dia bisa memanfaatkan modalnya itu sendiri untuk memperoleh return. Dia di rasio ROE ini memperoleh scoring 3 dengan kata-kata pertumbuhan 4,24%. Hal ini tentu dapat bertambah baik terhadap kepercayaan investor bahwa dana yang mereka investasikan dapat bisa dikonversikan oleh perusahaan dengan baik untuk memperoleh pendapatan. Untuk rasio NPM itu sendiri, UNVR memiliki hanya dapat memperoleh angka 15,96% sampai 21,79%. Dengan growth average-nya ini cukup kecil per tahunnya ini. Dalam 5 tahun terakhir dia memiliki kata-kata pertumbuhan 3,31%. Yang berarti dia hanya memperoleh scoring 1 di rasio NPM. Yang berarti perusahaan kurang bisa memperoleh laba bersih setelah pajak dari pendapatan yang mereka peroleh. Dari grafik risk and return UNVR itu sendiri dapat dipastikan bahwa titik penyebaran sedikit menyebar ya. Di sini banyak, ada yang ke atas tuh sendiri di kanan, ada juga yang di kiri. Menyebar banget, namun beberapa masih berkumpul di sepanjang trendline. Yang berarti data ini lumayan valid dan kredibel untuk bisa membaca bagaimana risiko dan return dari UNVR itu sendiri. Beta dari UNVR ini senilai 0,722.
Nah, sekarang kita lihat dari grafik pergerakan harga UNVR dengan IHSG. Dapat dilihat bahwa trendline UNVR berada di atas trendline IHSG, yang berarti saham UNVR bersifat high risk, high return. Dari tabel tersebut lihat bahwa rate of return perusahaan Unilever sebesar 4,003%. Artinya perusahaan tersebut dapat memenuhi pengembalian investor yang berinvestasi di saham UNVR sebesar 4,003%. Setelah divaluasi, ternyata harga saham ini under value, sehingga saat ini merupakan kesempatan yang baik untuk mulai berinvestasi di saham UNVR, sekaligus menjadi kesempatan yang buruk untuk menjual saham-saham UNVR ini. Bagus ya, beli aja. Yang kedua, kita masuk ke saham yang tidak kalah populernya dengan saham UNVR di sektor consumer goods, yaitu saham HMSP, Hanjaya Mandala Sampurna. HMSP ini perusahaan asli Indonesia ya, yang didirikan tanggal 27 Maret tahun 1905 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1913 di Surabaya sebagai industri rumah tangga. Induk usaha HM Sampurna adalah PT Philip Morris Indonesia yang memiliki 92,5% saham HMSP. Sedangkan induk usaha utama HM Sampurna adalah Philip Morris International Incorporated. Pada tahun 1990, HMSP memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam untuk melakukan IPO pada masyarakat sebanyak 27 juta lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000 per saham dengan harga penawarannya itu Rp12.600 per sahamnya. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 15 Agustus tahun 1990. Sekarang kita akan analisis masuk ke rasio-rasio keuangan dari HMSP itu sendiri. Untuk rasio EPS sama, ini dia kurang bisa memanfaatkan kemampuan per lembar sahamnya untuk memperoleh earning atau pendapatan. Terbukti dari growth average mereka hanya memiliki angka minus 21,98%. Turun ya kata-katanya dari 5 tahun terakhir ini. Disebabkan penurunan yang paling drastis yaitu terjadi pada tahun ke-1 dan ke tahun kedua, dari 2227 ke 109. Itu turun sebesar minus 95%. Tapi walaupun HMSP ini memiliki IPS yang cukup jelek, cukup kurang memuaskan, namun tidak dengan rasio PER-nya. Rasio PER-nya ini berhasil mendapatkan scoring 5 karena dia memiliki kata-kata pertumbuhan minus 17%. Artinya perusahaan ini dapat memiliki kinerja yang bagus di masa mendatang. Rasio DER-nya ini tidak memiliki angka yang bagus dari segi growth average-nya, yaitu senilai 23,03%. Kata-kata pertumbuhannya ini tidak terlalu bagus ya, scoringnya juga 1. Walau begitu, rasio DER-nya ini hanya berkisar di angka 0,19 sampai 0,43. Dia naik terus selama 5 tahun terakhir, tapi angkanya masih stay di angka yang kecil. Yang mana HMSP ini tidak memiliki hutang yang banyak, dibandingkan modalnya itu sendiri. Hutangnya ini hanya 0,43 kali lipatnya dibandingkan modal sendirinya dia. Ini berarti perusahaan bisa dengan mudah mengendalikan hutangnya. Jika nanti jatuh tempo, dia bisa membayar juga menutupinya dengan modal-modalnya sendiri, jadi bisa terhindar dari risiko kepailitan. Perusahaan dengan DER yang kecil juga ini bisa dipercaya dengan mudah oleh kreditor dalam hal meminjamkan dananya. Yang berarti kalau misalkan kreditor meminjamkan dananya kepada perusahaan tersebut, dalam hal ini perusahaan HMSP, si perusahaan tersebut dipercaya supaya bisa mengembalikan dana yang dipinjamkan oleh kreditor tersebut. Lalu kita masuk ke rasio ROA. Rasio ROA-nya ini turun ya selama 5 tahun terakhir, senilai 0,08%.
growth average-nya minus 0,08% dengan scoring 1. Berarti perusahaan ini kurang bisa memanfaatkan aset-asetnya, entah itu modal atau hutangnya dia untuk memperoleh pendapatan. Nah, di sini tapi walau rasio ROA-nya ini memiliki skornya tidak memuaskan, namun tidak dengan rasio ROE-nya itu sendiri dari HMSP yang berhasil mendapatkan rata-rata pertumbuhan sekitar 5% dengan scoring 3. Yang berarti perusahaan ini dapat memanfaatkan modalnya sendiri untuk memperoleh pendapatan, untuk memperoleh return ya. Lalu di rasio NPM ini HMSP hanya dapat mencetak di kisaran angka 11,64% sampai 13,37% selama 5 tahun terakhir. Cukup kecil ya. Growth average sendiri hanya dapat mendapat scoring 1, yang berarti perusahaan kurang bisa mencetak laba bersih dari total pendapatan yang mereka peroleh. Dari grafik risk and return HMSP dapat dipastikan bahwa titik penyebaran berkumpul di sepanjang trendline. Hanya ada 3 titik yang terpisah dari trendline ini, berarti data ini cukup valid dan kredibel untuk bisa membaca bagaimana risiko dan returnnya untuk saham HMSP ini. Beta dari HMSP sendiri ini senilai 0,7963. Nah, dari grafik pergerakan harga HMSP dengan IHSG ini, trendline saham HMSP ini berada di bawah IHSG ya, yang berarti sahamnya ini bersifat low risk low return. Lalu jika misalnya kita analisis di sini, HMSP ini memiliki rate of return sebesar 3,12%. Artinya perusahaan tersebut dapat memenuhi pengembalian investor yang berinvestasi di saham HMSP sebesar 3,12%. Setelah divaluasi, ternyata harga saham ini pada tahun kelima ini masih under value, sehingga saat ini merupakan kesempatan yang baik untuk mulai berinvestasi di saham HMSP. Juga menjadi kesempatan yang buruk ketika kita ingin menjual saham HMSP. Bagusnya beli aja. Lalu di tempat ketiga kita punya saham Gudang Garam atau GGRM. GGRM ini didirikan pada tanggal 26 Juni tahun 1958 dan mulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun yang sama, yaitu tahun 1958. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham GGRM PT Surya Duta Investama yaitu 69,29% dan PT Surya Mitra Kusuma 6,26%. Surya Duta Investama tadi merupakan induk usaha dan induk usaha terakhir GGRM. Pada tanggal 17 Juli tahun 1990, GGRM memperoleh izin Menteri Keuangan untuk melakukan IPO kepada masyarakat sebanyak 57.807.800 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000 per saham dengan harga penawaran Rp10.250 per lembar sahamnya tersebut. Saham-saham tersebut dicatatkan pada BI pada tanggal 27 Agustus 1990. Di rasio keuangannya, GGRM memiliki rasio EPS yang cukup memuaskan ya, dari angka 3.344,78 sampai 5.726,68 selama 5 tahun terakhir, dan dia ini terus naik dengan tingkat pertumbuhan 15,32% dan mendapatkan scoring 4. Walaupun scoringnya nggak sempurna, tapi nilai EPS-nya ini sangatlah besar, yaitu di angka minimal 3.344. Berarti perusahaan ini dapat memanfaatkan kemampuan per lembar sahamnya untuk memperoleh earning atau pendapatan. Rasio PER-nya juga terus turun selama 5 tahun terakhir, yaitu di angka 10,06%. Dia memiliki rata-rata pertumbuhan minus 10,06% selama 5 tahun terakhir dan mendapatkan scoring 5. Perusahaan kemungkinan akan memiliki kinerja yang bagus di masa yang akan datang. Sejalan dengan rasio PER, rasio DER juga nggak kalah memuaskannya. Dia memiliki scoring 5
dengan growth average-nya ini minus 5%. Rasio DER-nya ini berkisar di 0,53 sampai 0,67 kalinya. Yang berarti kalau si hutangnya dari GGRM ini sendiri tidak cukup banyak, hanya sekitar 0,67 kalinya dari modal-modal yang dimiliki oleh GGRM. Yang berarti GGRM sendiri ini dapat mengendalikan hutangnya dengan sangat baik. Dia juga bisa menutupi hutangnya dengan modalnya dia sendiri, dan dia memperoleh kepercayaan dari kreditor untuk mendapatkan pinjaman dana. Nggak kalah sama rasio 3 yang tadi yang sudah disebutkan, rasio ROA juga berhasil mencetak scoring 5. Walau begitu, perusahaan hanya mendapat return dari aset-aset yang mereka miliki berkisar di angka 10,16% sampai 13,83%. Return dari aset-aset yang ini sendiri tidak terlalu besar, namun seenggaknya dia terus naik dari tahun ke tahun. Biasanya kalau misal EPS-nya ini memiliki nilai yang baik, begitu juga dengan rasio ROE-nya. ROE-nya ini memiliki growth average 7,49% dengan scoring 4. Ini berarti perusahaan bisa memanfaatkan modal dengan baik untuk memperoleh return. Namun rasio NPM-nya ini masih berfluktuasi setiap tahunnya, dan GGRM harus puas dengan scoring 1. Perusahaan masih harus memanfaatkan pendapatannya dengan stabil dari tahun ke tahun untuk memperoleh laba. Sekarang kita masuk ke grafik risk and return GGRM. Dari kita lihat ini sendiri, titik penyebarannya ini masih sedikit menyebar di antara trendline-nya ini. Ya, berarti data ini lumayan valid dan kredibel untuk bisa membaca bagaimana risiko dan return-nya dari saham GGRM. Beta dari GGRM sendiri senilai 0,9071. Dari grafik pergerakan harga saham antara GGRM dengan IHSG, trendline saham GGRM berada di atas trendline IHSG. Yang berarti saham GGRM ini bersifat high risk high return. Rate of return-nya dari GGRM ini sebesar 2,86%. Artinya perusahaan GGRM dapat memenuhi pengembalian investor yang berinvestasi di saham tersebut sebesar 2,86%. Dan setelah divaluasi, ternyata saham ini under value, sehingga saat ini merupakan kesempatan yang baik untuk mulai berinvestasi di saham GGRM. Namun kesempatan yang buruk ketika kita ingin menjual saham ini, baiknya beli aja. Yang keempat, kita memiliki saham Indofood CBP Sukses Makmur atau saham ICBP. ICBP didirikan pada tanggal 2 September 2009 dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 1 Oktober tahun 2009. ICBP ini merupakan kegiatan usaha divisi mie instan dan divisi penyedap Indofood Sukses dari saham dari perusahaan INDF. Jadi INDF ini lebih generalnya, lebih spesifik ini kita mempunyai saham ICBP yang hanya mengurusi tadi bagian penyedap dan mie instan. Induk perusahaannya ini tidak lain dan tidak bukan yaitu perusahaan INDF ya, yang memiliki 80,53% dari saham ICBP. ICBP ini memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam untuk melakukan IPO pada tanggal 24 September tahun 2010. Menawarkan kepada masyarakat sebanyak 1.166.191.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp100 per sahamnya. Harga penawarannya ini waktu saat itu Rp5.395 per lembar sahamnya. Saham-saham tersebut dicatatkan pada BI tanggal 7 Oktober 2010. ICBP ini harus puas dengan rasio EPS-nya di scoring 1, dikarenakan rasio EPS ini sempat menurun di tahun 2016 sampai tahun 2017, tahun kedua dan ketiga, yang mengakibatkan pertumbuhan kata-katanya ini selama 5 tahun terakhir hanya sebesar sekitar 1%.
ICBP ini juga kalau misalkan kita lihat angka-angka IBS ini tidak terlalu besar ya, hanya berkisar di 325 sampai 617 di rasio PER, tapi dia terus turun di angka 3,08% dari kata-katanya selama 5 tahun terakhir, yang berarti dia memiliki kinerja yang baik di masa yang akan datang. Skornya juga 5. Rasio dari ICBP hanya berkisar di angka 0,45 sampai 0,62 dan terus menurun selama 5 tahun terakhir sebesar 7,59% dari rata-rata selama 5 tahun terakhir dan memiliki scoring 5. ICBP berarti mampu mengendalikan hutang-hutangnya dan dapat menutupnya dengan modalnya sendiri. Ia juga terhindar dari risiko-risiko kepailitan dan dapat memperoleh kepercayaan kreditur untuk mendapatkan pinjaman dana. Dari rasio ROI ICBP, dia terus mengalami kenaikan dan menunjukkan rasio rata-rata pertumbuhannya ini sebesar 5%, sehingga mendapatkan scoring 3. ICBP dinilai cukup baik untuk mengelola asetnya termasuk hutang dan modalnya sendiri dalam mendapatkan return. Di sisi lain, rasio ROI ICBP masih berfluktuasi dan hanya bisa puas dengan scoring 1. Namun begitu, rasio ROI ICBP dinilai cukup besar walau tidak menunjukkan growth yang signifikan. ROI-nya ini ada berkisar di angka 17,43% sampai 20,15%. Masih lumayan lah ya. Di sini ICBP dinilai cukup mampu walaupun masih berfluktuasi, tapi dia cukup mampu untuk memanfaatkan modalnya sendiri untuk memperoleh return. Di rasio NPM ICBP ini tidak terlalu baik, hanya berkisar di angka 9,21 sampai 11,91%. Namun ICBP masih dapat meningkatkan rasio NPM-nya selama 5 tahun terakhir dengan kata-kata pertumbuhan 7,14%. Dari grafik risk and return ICBP dapat dipastikan bahwa titik penyebaran berkumpul di sepanjang trendline, hanya memiliki satu titik di atas sama satu titik di bawah yang mencak sendiri, tapi masih cukup bagus, yang berarti data ini cukup valid dan kredibel untuk bisa membaca bagaimana risk and return dari ICBP itu sendiri. Bedanya ini ICBP memiliki senilai 0,232. Dari grafik pergerakan harga ICBP ke IHSG, ICBP trendline-nya masih berada di atas IHSG, yang berarti saham dari ICBP ini bersifat high risk, high return. Dari rate of return-nya sendiri selama 5 tahun terakhir ICBP memiliki angka sebesar 4,45%, yang berarti ICBP dapat memenuhi pengembalian yang diberikan oleh investor sebesar 4,45% dari dana yang diinvestasikan. Namun ICBP ini sekarang memiliki harga yang overvalue, sehingga saat ini bukan waktu yang tepat untuk membeli saham ICBP, tapi menjadi waktu yang tepat untuk menjual saham ICBP. Terakhir kita punya saham Kalbe Pharma yang disingkat KLBF, yang didirikan pada tanggal 10 September tahun 1966 dan memulai kegiatan usahanya di tahun yang sama, yaitu pada tahun 1966. Kalbe memiliki anak usaha yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Ensevel Putra Mega Trading Tbk, yang biasa disingkat EPMT. Pada tahun 1991, KLBF memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam untuk melakukan IPO kepada masyarakat sebanyak 10 juta lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000-nya per saham, harga penawaran Rp7.800 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada BI pada tanggal 30 Juli tahun 1991. Di rasio keuangan, KLBF tidak memiliki rasio EPS yang cukup baik. Kecil banget ya ini ya, di angka 42,76 sampai 53,45. Meski begitu, rasio EPS KLBF terus naik selama 5 tahun terakhir, yaitu mempunyai kata-kata pertumbuhan sebesar 6%. Di rasio PER, KLBF menunjukkan kata-kata pertumbuhan minus 13,42% dengan scoring 5, yang berarti KLBF dapat terus menunjukkan kinerja yang baik di masa yang akan datang.
Meski begitu, KLBF ini memiliki rasio DER yang cukup baik. Rasio DER ini terus turun dari 5 tahun terakhir dan mendapatkan kata-kata pertumbuhan minus 3,8%, yang berarti dia memiliki scoring 5 dan angkanya ini sendiri 0,25, 0,22, 0,20, 0,19, 0,21, masih di bawah 0,3 kalinya dibandingkan modalnya dia sendiri. Berarti dia dapat dengan mudah menutup hutang-hutangnya dia sendiri. Dengan modalnya dia sendiri, dia dapat terhindar dari risiko-risiko kepailitan yang diakibatkan dengan tidak bisa membayar hutang, dan kreditur ini bisa mempercayai dia untuk meminjamkan dananya. Lalu di rasio ROA ini dia terus turun selama 4 tahun terakhir dengan kata-kata pertumbuhan minus 4,63% dan skornya ini 1. Di sini KLBF dinilai kurang ya untuk mengelola aset-asetnya, entah itu modal sendiri atau hutang-hutangnya, untuk memperoleh return. Di rasio ROA berbanding terbalik dengan rasio sama ding ternyata. Di rasio ROA ini di rasio ROE ROE ini dia memiliki rata-rata growth average-nya ini selama 5 tahun terakhir sebesar minus 5,42%. Dia terus turun ya dia terus turun selama 5 tahun terakhir 18,81 ke 17,66 ke 16,07 ke 15,01. Sejalan dengan rasio ROA ini, berarti KLBF kurang bisa memanfaatkan modalnya sendiri untuk memperoleh return. Di rasio NPM, KLBF sama terus turun selama 3 tahun terakhir dengan kata-kata pertumbuhan minus 0,85%. Semoga KLBF dapat memanfaatkan pendapatannya dengan baik untuk memperoleh hal bersih. Dari grafik risk and return KLBF, titik penyebaran ini masih sangat menyebar di sepanjang trendline, yang berarti data ini ya masih lumayan valid untuk bisa membaca bagaimana risiko dan return dari saham KLBF. Data dari KLBF itu sendiri senilai 1,1841. Dari grafik pergerakan harga antara KLBF dengan IHSG, di sini dilihat bahwa trendline KLBF berada di bawah IHSG, yang berarti saham KLBF bersifat low risk low return. Dari angka rate of return-nya ini, KLBF memiliki angka 2,2%, yang berarti KLBF mampu mengembalikan dana yang diinvestasikan oleh investor sebesar 2,2%. KLBF ini memiliki harga saham yang overvalue, maka saat ini bukan saat yang tepat untuk membeli saham KLBF, melainkan saat yang tepat untuk menjual saham KLBF. Sekarang kita masuk ke analisa teknikal dari saham ICBP yang sebelumnya under value ya. Dari arah tren terakhir ini, walaupun dia sempat turun, tapi dia sempat menunjukkan arah uptrend di masa-masa terakhir. Ini merupakan suatu kondisi di mana pergerakan harga memiliki kecenderungan untuk naik. Jika kondisi seperti ini terus terjadi, yang harus dilakukan seorang investor adalah menjual saham tersebut karena sedang berada pada titik harga yang tinggi. Volume adalah faktor penting untuk mengkonfirmasi sinyal harga. Artinya volume seharusnya meningkat seiring kenaikan tren utama. Karena harga tren pada saham ICBP ini sideways, volume cenderung relatif lebih rendah. Melihat dari analisa teknikal modern MACD, pada dasarnya MACD digunakan hampir sama seperti stochastic. MACD menampilkan sinyal jual dan sinyal beli serta overbought terhadap saham ICBP dan oversold pada sebuah saham. Beda MACD dengan stochastic yaitu MACD lebih menunjukkan arah tren. Indikator MACD menunjukkan bahwa saham ICBP ini layak untuk dibeli karena telah terjadi golden cross di mana garis MACD memotong garis sinyal ke atas pada bulan Juni tahun 2020. Dari indikator stokastik menunjukkan bahwa saham ICBP berada di area 80% pada Juni 2020 sehingga layak untuk dijual karena sedang berada pada harga yang tinggi.
Di saham yang masih under value yaitu saham KLBF. Dari arah tren terakhir di sini menunjukkan tren sideways. Jika kondisi seperti ini terus terjadi, yang harus dilakukan seorang investor adalah wait and see. Kita lihat dulu ya. Kita bisa menunggu dan melihat hingga momen yang tepat sampai kita bisa memutuskan untuk membeli atau menjual dari saham KLBF ini. Volume adalah faktor penting untuk mengonfirmasi sinyal harga, artinya volume seharusnya meningkat seiring kenaikan tren utama. Karena harga tren pada saham KLBF sideways, volume cenderung relatif lebih rendah. Indikator MACD ini menunjukkan apabila kita memiliki saham KLBF sebaiknya dijual aja karena telah terjadi dead cross di mana garisnya memotong garis MACD ke bawah pada bulan Juni tahun 2020. Tapi apabila belum memiliki saham KLBF merupakan waktu terbaik untuk dibeli. Jadi kalau misalkan kita punya jual aja, tapi kalau belum punya beli karena saham sedang berada pada harga yang rendah. Stochastic dapat menampilkan sinyal jual dan sinyal beli serta overbought dan oversold pada suatu saham. Nah, di indikator stochastic KLBF ini menunjukkan bahwa